Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi, Forum News Network FNN. Saudara, upaya-upaya untuk melumpuhkan, membonsai, membredel, membunuh KPK belum berhenti, bahkan semakin sistematis dan dilakukan oleh rezim ini secara keroyokan, ya. Kemarin kita baca Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah tokoh termasuk para ex pimpinan KPK yang tempo hari mengundurkan diri karena Undang-Undang KPK direvisi. Itu M. Yasin dan sebagainya, ya. M. Yasin sebelumnya, tapi maksud saya mantan-mantan komisioner KPK mengajukan judicial review ke MK untuk menggugat, mereview, membatalkan RUU KPK yang terbukti ternyata melemahkan KPK. Dan yang luar biasa, Mahkamah Konstitusi mengatakan menolak. Menolak artinya tidak dilanjutkan. Jadi ini satu poin, tidak bisa tidak, ini bagian dari upaya melumpuhkan KPK. Kedua yang masih heboh, ada kabar hasil tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional tidak meluluskan sejumlah nama besar yang punya sederet prestasi integritas di KPK dengan dalih tidak lulus wawasan kebangsaan, dan mereka itu nanti akan diberhentikan per 1 Juni. Per 1 Juni, saudara. Ini dalam rangka alih fungsi dari alih status dari pegawai KPK menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ya. Jadi yang bagus-bagus dipretelin, didahului dengan dipilih ketuanya Firly Bahuri, Jenderal aktif Polisi Bintang 3, aktif, saudara. Dijadikan ketua KPK yang dia punya rekam jejak bermasalah dalam soal integritas ketika masih jadi salah satu petinggi KPK, bukan komisioner, ya, direktur atau apa di situ, sudah pernah bermasalah dalam masalah integritas. Dan itu dipilih. Kemudian undang-undangnya dilemahkan dengan direvisi. Ada pasal-pasal yang melemahkan KPK yang pada waktu revisinya itu mendapat penolakan sangat-sangat keras oleh banyak komponen di banyak daerah di Indonesia. Bahkan bukan cuma buruh, mahasiswa, kaum intelektual, tapi juga anak-anak STM. Yang masih ingat Lutfi yang gambarnya anak pakai baju putih abu-abu, gambaran megang bendera merah putih, nunduk itu dengan asap bom gas air mata. Itu gambar yang fenomenal sekali. Dan korban luka-luka ratusan, yang ditangkap juga ratusan, walaupun kemudian dibebaskan lagi. Nah, yang terbaru yaitu tadi saya bilang tadi, dengan dalih tidak lulus tes wawasan kebangsaan, orang-orang yang berintegritas, yang sudah punya rekam jejak, yang sudah terbukti merah putihnya, integritasnya, perangnya terhadap korupsi, dilewatin aja. Nah, ini ada Bambang Wijayanto, mantan komisioner KPK, menulis membunuh KPK di ujung Ramadan. Ya, saya bacakan saja. 1. Ada siasat yang tak pernah jeda. Begitu khusyuk, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dengan koruptor dan jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuasaan tanpa batas itu berupaya untuk melumpuhkan, bahkan meluluh lantakkan KPK. Diksinya, ya, pilihan katanya luar biasa Bambang ini, ya. Salah satu siasat itu diduga tak hanya merekrut sebagian orang yang punya masalah karena punya watak nirintegritas saja. Nirintegritas artinya tidak punya integritas. Nirlaba artinya tidak mengejar laba. Nir itu tidak. Jadi nirintegritas adalah orang-orang yang tidak punya integritas, bermasalah dalam masalah keuangan, korupsi dan sebagainya. Tapi juga menundukkan sikap kritis insan KPK yang senantiasa menjaga izah integritasnya. Izah itu marwah, marwah itu kebanggaan, kehormatannya. Atas indikasi tindakan nyeleneh dan otoriter dari kekuasaan yang acap kali permisif atas sikap dan perilaku koruptif yang kolusif. Perilaku koruptif dan kolusif. 3. Yang mengerikan, kini batas api biasa disebut firewall, ya. Batas api, kepantasan dilanggar. Ada sebut red light, batas merah. Jadi ini
batas terakhir yang harus dihormati gitu loh. Kalau Anda melintas juga berarti perang, gitu maksudnya ya. Yang mengerikan kini batas api kepantasan telah dilanggar. Jika info media benar, ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi. Padahal insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada Pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa untuk memberantas korupsi sepenuh hati. Tetapi justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala Litsus Orde Baru. Litsus itu penelitian khusus ya. Nanti saya kasih poin-poin pertanyaan yang sama sekali nggak ada urusan dengan integritas, kecuali memang untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dianggap Islamnya Islam bagus, Islam yang berbahaya. Bagus itu berbahaya. Orang-orang Islam yang ingin melaksanakan agamanya dengan benar, punya pemikiran wawasan yang lurus, itu berbahaya buat bangsa ini, buat penguasa ini, maksud saya, bukan bangsa ya. 4. Di ujung Ramadan yang seyogyanya kita berharap berkah dan barokah, tapi sebagian insan terbaik KPK itu justru dihadang. Kebijakan absurd padahal sedang menangani mega skandal korupsi. Jadi menurut Bambang Wijoyanto, BW kita singkat biasanya, itu orang-orang yang dibantai, dijegal dengan hasil tes yang absurd tadi, yang nggak jelas tadi, itu orang-orang berintegritas dan sekarang sedang menangani kasus-kasus mega skandal korupsi, yaitu kasus suap bansos COVID-19, ya kan, si Juliari B. Batubara, Menteri Sosial dari PDIP. Kemudian kasus suap ekspor benur, ya, Edi Prabowo, Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan dari Gerindra. Kasus IKTP ini lama sekali dan menyasar banyak nama tokoh besar termasuk Nadam Bansos dan sebagainya disebut-sebut ya. Kemudian kasus suap Tanjung Balai yang 1 truk hilang. Oh, lain lagi itu yang penyidik dari polisi kalau nggak salah ya. Kemudian kasus bos batubara yang jadi DPO, yang barang buktinya hilang 1 truk itu ya. Kemudian kasus mafia hukum dan pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. Sayang Bambang tidak nyebut nama komisioner KPK ini ya. Apakah ini salah satu misi dan sasaran penghancuran KPK? Kata Bambang ya. 5. Seluruh uraian di atas adalah bagian dari proses yang harus disebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Mulai dari revisi Undang-Undang KPK yang ditolak rakyat tahun 2019, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial yang menghasilkan Firly Bahuri, saya ingatkan tadi, kemudian karena memuat isu nir-integritas yang tadi ya, hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara absurd. Jadi KPK ini kan lembaga ad hoc, lembaga yang dibentuk sebagai amanat konstitusi untuk memberantas korupsi, karena korupsi begitu kejahatan dianggap sebagai kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga harus ditangani oleh lembaga luar biasa dengan cara-cara yang luar biasa juga. Tapi kemudian sekarang undang-undang yang dilemahkan, pimpinannya dipilih dari orang yang nir-integritas tadi, kemudian tadi orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang bagus justru dibuang. Dan yang paling baru lagi juga tadi, permintaan judicial review undang-undang KPK yang melemahkan tadi ditolak oleh MK. Sempurna, ya kan? Keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Inikah legacy terbaik? Inikah warisan yang terbaik yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin, tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu. Ini Bambang Wijoyanto. Sekarang kita lihat pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang membuat heboh betul, yang membuat orang-orang seperti Novel Baswedan, ketua wadah pegawai ya, kalau tempat lain mungkin semacam serikat pekerja ya, juga dicopot dan sebagainya. Ini ada contoh-contohnya. Ngeri. Ini ada pertanyaan, bagian pertama berisi 20 pertanyaan dalam bentuk skala Likert. Setuju, sangat setuju. Jadi Anda setuju ini, tidak setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, begitu ya jawabannya ya. Dari informasi yang diperoleh Rabu 5 Mei, berikut ini daftar pertanyaannya. Bagian 1, tanya setuju,
sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, gitulah pokoknya ya. Pertanyaan begini, saya memiliki masa depan yang suram. 1. 2. Saya hidup untuk menembus dosa masa lalu. 3. Semua orang Cina sama saja. Apa urusannya? Apa urusannya pegawai KPK ditanya soal semua orang Cina sama saja? Apa urusannya coba? Aduh, semua orang kejam, nomor 4. Semua orang Jepang kejam, nomor 4. Nomor 5, Undang-Undang ITE mengancam kebebasan berpendapat. Coba, ya. Nomor 6, agama adalah hasil pemikiran manusia. Maksudnya apa coba? Kalau saya jawab, enggak dong, agama tuh wahyu Allah. Ah, itu berarti Islamnya si Edi, ada kutip nih, mesti diwaspadai nih. Fundamentalis nih, begitu. Ya, kurang lebihnya. Lalu nomor 7, alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Ini pertanyaan apa coba deh? Kalau saya bilang alam semesta tercipta sendiri, wah cocok nih, saya ada bibit-bibit sosialis, komunis, cocok, bagus nih. Apa begitu maksudnya ya? Kemudian nomor 8, Nurdin Entop Imam Samudra Amrozi melakukan jihad. Coba, apa maksudnya? Apa maksudnya coba? Kemudian budaya barat merusak moral orang Indonesia. Nomor 10, kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih. Apa urusannya semua ini dengan kemampuan dan integritas di KPK? Coba, aduh ampun deh. Saya mempercayai hal gaib dan mengamalkan ajaran tanpa bertanya-tanya lagi. Apa hubungannya? Coba pertanyaan ini ya. Nomor 12, saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis. Mungkin masuk ya tentang kebangsaan ya, mungkin. Penista agama harus dihukum mati. Wih, nomor 13. Kalau saya bilang, iya dong, ini menghina ajaran Tuhan, firman Tuhan, harus dihukum mati. Maka Edi Mulyadi bahaya, radikal, kan begitu. Kemudian, saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan. Nomor 15, jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain. Nomor 16, saya bangga menjadi warga Indonesia. Ngeri nggak pertanyaannya? Udah lanjut lagi, masih ada. Kemudian nomor 17, demokrasi dan agama harus dipisahkan. Demokrasi dan agama harus dipisahkan. Kalau saya bilang enggak, agama Islam itu agama yang sempurna, yang komplit, yang komprehensif, yang bukan cuma ngurus ibadah, sholat, zakat, puasa kepada Allah, tapi juga berhubungan sama manusia, bermasyarakat, termasuk mengatur bernegara. Jawab saya begitu misalnya, maka saya akan masuk kategori Islam fundamentalis, radikal, dan punya bakat-bakat intoleran dan sebagainya. Coret, kan begitu. Kemudian nomor 18, coba bayangkan pertanyaannya. Hak kaum homoseks harus tetap dipenuhi. Hak kaum homoseks harus tetap dipenuhi. 19, kaum homoseks harus diberikan hukuman badan. Kalau saya bilang yang 18, iya dong, itu kan hak asasi manusia. Cocok. Edi cocok nih. Atau kalau saya bilang kaum homoseks harus diberikan hukuman badan, iya dong, ini kan melanggar begini. Edi berarti bahaya nih. Coret, kan begitu. Nomor 20, perlakuan kepada narapidana kurang keras, harus ditambah hukuman badan. Jadi saudara bisa bayangkan pertanyaan-pertanyaan tadi, setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, sebagainya tadi diarahkan begitu rupa untuk memotret kepribadian dan beragamaan si calon tadi, pegawai tadi. Kalau hasilnya dianggap anak ini fundamentalis Islamnya, anak ini punya bakat-bakat intoleran, anak ini seret dicoret. Dan ini sepertinya yang terjadi kepada Novel Baswedan dan kawan-kawan. Ada sekitar 70-80 nama yang dicoret karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ngeri ya, ngeri. Jadi seperti kata Bambang Wijayanto tadi, KPK pembusukannya, pemberedelannya, pelumpuh lantakannya itu bukan cuma dengan memilih pemimpin yang integritas, bukan cuma mengubah RUU-nya, tapi juga membuang orang-orang yang punya integritas. Dalam bahasa gampang, yang bagus-bagus dibuang, yang lurus-lurus dibuang, yang lempeng-lempeng ditendang. Itu bahasa sederhananya. Lalu ada pertanyaan esai, Anda bikin artikel tentang tema-tema ini ya. Bagian 2 esai, 1 diminta nulis soal OPM, 2 diminta nulis soal DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, 3 diminta nulis soal PKI. Kalau Anda tulis PKI berkhianat, PKI memberontak, PKI membunuh para jenderal, PKI membunuh orang-orang Islam terutama NU, bahaya, nggak cocok. Buang. Nomor 4 nulis soal HTI. Nomor 5 nulis FPI. Bahkan secara khusus nomor 6 menulis soal saudara Rizik Sihab, SDR Rizik Sihab, bukan kata saya. Nih lihat nomor 6 bawah.
Ya. Nomor 6, menulis soal saudara Rizik Sihab. Nomor 7, menulis soal narkoba. Nomor 8, menulis soal kebijakan pemerintah. Dan yang ke-9 soal LGBT. Jadi ini benar-benar kata Bambang Wijayanto, ini adalah litsus. Ini adalah penelitian khusus terhadap seseorang untuk di-profiling, untuk dibaca, dipotret bagaimana sikap dan sifat orang. Kalau zaman dulu, zaman Orba, litsusnya apakah orang ini ada bau-bau PKI-nya, komunisnya. Kalau sekarang litsusnya adalah apakah orang ini ada bau-bau Islam fundamentalisnya, apakah orang ini bau-bau Islam radikalisnya dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu bentuk nyata dari Islamofobia penguasa, rasa takut dan benci penguasa terhadap Islam. Dan sekarang jadi korban KPK. Ini adalah bagian dari upaya supaya para koruptor bisa berpesta pora, para oligarki bisa bergembira tertawa ya. Rakyat Indonesia akan semakin menderita. Anda diam saja? Mau terima? Monggo. Silakan. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.